Namun ketika sedang mengobrol, Ji-young pun melihat senjata Kim yang sedang dalam mode on. Ia lalu menegurnya dan memegang senjata tersebut. Hal itu pun membuat Kim kaget dan bergegas keluar dari kamar Ji-young. Setelah itu, ia pergi ke kamar Nosami. Terlihat lampu kamar Nosami yang telah rusak. Ia kemudian menggantinya. Di sini, Kim menghayalkan lagi tubuh indah Nosami, yang membuat senjatanya berdiri tegak tepat di depan Nosami. Melihat hal itu, Nosami pun langsung tertawa. Karena malu, Kim menjadi tak fokus. Ia kemudian terjatuh di atas tubuh Nosami. Namun, lagi dan lagi, Kim bergegas untuk keluar. Ia lalu pergi ke kamar mandi. Di sini, Kim melihat sebuah pakaian dalam wanita. Karena penasaran, ia lalu mengambil pakaian itu dan menciumnya, sambil menghayalkan Ji-young dan Nosami. Dan tak lupa juga, ia melakukan olahraga 5 jari. Namun, saat sedang melakukannya, tiba-tiba saja Han datang menegurnya. Scene pun berganti. Terlihat seorang wanita yang baru saja tiba di Korea. Wanita tersebut bernama Ji-ye. Ia merupakan adik Han, pemilik asrama tersebut. Ji-ye kemudian pergi ke asrama kakaknya dan meminta untuk tinggal sementara di tempatnya. Setelah itu, Han lalu mengajak semua penghuni asrama makan malam bersama. Mereka mengobrol bersama dan berkenalan lebih dalam lagi. Ketika telah selesai makan, Ji-ye kemudian mencoba merayu Kim. Namun, karena iman Kim yang masih kuat, ia pun mengabaikan Ji-ye. Kim lalu menelpon Han dan mengeluhkan kelakuan adiknya. Akan tetapi, Han malah menyuruh Kim untuk menuruti semua keinginan adiknya. Hal itu pun membuat Kim menjadi kesal dan menendang pot bunga. Ia kemudian melanjutkan lagi pekerjaannya. Sementara itu, Nosami yang berada di dapur melihat kaki Kim yang terluka. Ia pun membantu Kim mengobati kakinya. Namun, di sini Kim mencoba melirik-lirik gunung Nosami, yang membuat senjatanya pun berdiri lagi tepat di depan Nosami. Melihat hal itu, Nosami tak tinggal diam. Ia langsung meraba-raba senjata Kim, yang membuat iman Kim menjadi goyah dan tak bisa lagi menahannya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Scene berlanjut, terlihat mereka semua sedang makan malam sambil mengobrol bersama. Di sini, Ji-young lalu mengajak Han untuk pergi ke kamarnya. Saat telah di kamar, Ji-young kemudian merayu Han. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Sementara itu, Kim yang baru keluar dari kamar mendengar suara pemersatu bangsa di kamar Ji-young. Karena penasaran, ia lalu mengintipnya. Ia pun melihat Ji-young dan Han yang sedang melakukan penanaman benih kehidupan. Namun, tak lama kemudian, Ji-ye juga datang mengintipnya, yang membuat Kim pun menjadi kaget. Ji-ye lalu meminta kepada Kim untuk mengajarinya cara melakukan wik-wik. Akan tetapi, Kim menganggap kalau Ji-ye hanyalah bercanda. Esok harinya, terlihat Kim yang sedang membersihkan dapur. Tiba-tiba, muncullah Ji-ye yang sedang mencari makanan. Kim yang melihat hal itu, kemudian menawarkan Ji-ye makanan. Mereka lalu makan bersama. Setelah itu, mereka kemudian minum sambil mengobrol. Namun di sini, Kim tak sengaja menumpahkan minumannya ke gunung Ji-ye. Karena pakaiannya telah basah, Ji-ye pun membukanya, yang membuat iman Kim kembali goyah. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Esok paginya, terlihat Kim dan Han yang sedang berada di dapur. Tiba-tiba, Ji-ye datang mendekati Kim. Terlihat mereka berdua sudah semakin akrab dan mesra. Hal itu pun membuat Han menjadi curiga. Siang harinya, ketika Kim telah selesai membersihkan kamar Ji-ye, Ji-young keluar dari kamarnya dan menarik Kim. Saat telah di dalam kamarnya, Ji-young langsung melepaskan celana Kim. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Malam harinya, terlihat Han datang ke kamar Nosami dan mengajaknya untuk minum. Ketika sedang minum bersama, Han pun mencoba merayu Nosami. Namun ternyata, Nosami mengerti kode yang diberikan oleh Han. Ia kemudian langsung mengangkat roknya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Esok harinya, terlihat Kim yang sedang mencuci piring.
Jie lalu datang dan membantunya. Mereka pun bermesraan layaknya sepasang kekasih. Sementara itu, Ji-young yang ingin pergi ke dapur terlihat masih merasakan efek samping dari senjata biologis milik Kim. Di sini, ia melihat Kim dan Jie yang sedang bermesraan. Hal itu pun membuat ia cemburu. Scene berlanjut, terlihat mereka semua berkumpul bersama sambil mengobrol. Setelah lama mengobrol, Jie meminta kembali ke kamarnya. Namun, ia memberikan kode kepada Kim. Saat mereka berdua telah berada di kamar dan bersiap untuk melakukan wik-wik, tiba-tiba saja Han datang. Hal itu pun membuatnya sangat marah kepada Kim. Akan tetapi, Jie berusaha menjelaskan kepada Han bahwa ia menyukai Kim. Han yang mendengar itu tetap tak bisa menerimanya. Ia lalu mengatakan sesuatu yang membuat Kim tersinggung. Setelah itu, Han kemudian menenangkan diri atas kejadian tersebut dan memikirkan perkataannya terhadap Kim. Scene berlanjut, terlihat Kim yang akan pergi dari asrama tersebut. Namun, Han mencoba menghadangnya, yang membuat Kim akhirnya tak jadi meninggalkan asrama itu. Di akhir film ini, terlihat Kim dan Han telah berbaikan, di mana Han juga telah merestui hubungan Kim dengan adiknya. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.